jutaan kilohertz ya. Jadi sangat aman untuk kita ya. Gelombang suaranya namanya gelombang. Jadi gelombang itu naik turun. Jadi bukan terus tapi kadang terpancar, hilang, pancar, hilang, pancar. Itu juga dapat menyebabkan keamanannya. Kalau gelombangnya diteruskan terus tanpa ada jedanya, maka mungkin itu berbahaya. Dan untungnya suara itu bergelombang sehingga muncul enggak gitu ya. Kemudian ada dinding perut. Dinding perut ibu itu kalau kita pakai suara di sini ya, belum anunya ya, perutnya tak gitu ya. Otomatis begitu suaranya dipancarkan, maka sebagian suara sudah diserap oleh dinding kulit ibu, oleh lemaknya ibu, oleh uterus ya. Jadi sudah mulai berkurang. Kemudian ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu meminimalisasi atau menetralisir karena begitu suara masuk ke dalam tubuh janin, maka ada darah yang mengalir, maka otomatis misalkan ada kalorinya, maka kalorinya akan hilang karena dia akan dibawa lari oleh pembuluh darah yang ada di pembuluh darah. Janin bergerak, jadi janin itu kan gerak-gerak ya. Jadi yang misalkan kita periksa di sini terus, misalkan kalau misalkan ada efek samping, untungnya tidak ada. Misalkan ada efek samping, janin itu tidak mungkin kita melakukan di sini terus, karena begitu kita lakukan di sini, mungkin janinnya ini bergerak loh, kena badannya, gerak lagi kena kakinya, gerak lagi kena kepala. Jadi gitu. Jadi makanya kita memeriksa juga harus pelan-pelan dan kita ikuti di mana kepalanya atau apa yang akan kita periksa. Dan tidak menetap pada suatu tempat tadi. Jadi periksanya kita selalu kadang di sini, jadi tidak menetap. Jadi ini yang menyebabkan aman. USG itu ada yang 2 dimensi, yang biasa ada di mana-mana. Besok kalau Anda ke puskesmas, nanti puskesmas sekarang sudah ada USG 2 dimensi ya. Karena ini dari Kementerian Kesehatan sekarang sudah mulai membagi-bagikan alat USG pada seluruh puskesmas di Indonesia, rencananya demikian. Ini pada saat ini yang dengan kita yang dimintai tolong untuk melihatkan bagaimana USG yang pantas untuk di puskesmas, maka kita juga tunjukkan spesifikasinya adalah ini. Jadi kita tunjukkan di sana yang di puskesmas, nanti Anda akan lihat. Ada yang 3 dimensi dan 4 dimensi. 3 dimensi itu ya seperti gambar kita ini ya. Jadi seperti kita foto yang di sini ya, yang kita tunjukkan ya, ini wajah saya, ini wajahnya siapa Mbak Panjenengan ya. Jadi ini persis gini nih yang 3 dimensi. Kalau yang 4 dimensi sebetulnya bukan ini ya. Kalau dimensi ya betul-betul wajah saya. Ada yang di depan, ada yang di belakang, ada di telinga, di pinggir gini, di tengah. Tapi kalau kita dilihat di monitor ini kan enggak tahu bahwa ini hidung itu di depannya kuping, ya kan enggak tahu. Tangan saya ini di depannya wajah atau di belakangnya wajah juga enggak tahu gitu ya. Itu ada sebetulnya ini adalah gambar kita itu 2 dimensi. Yang 3 dimensi ya kita lihat sehari-hari. Kalau kita ketemu dengan orang kita tahu bahwa oh ini tangannya di depan, oh ini tangannya di belakang, hidungnya di depan gitu ya. Itu ada 3 dimensi. Nah, karena namanya pabrik ya supaya menarik ini disebut 3 dimensi ya. Kemudian ada lagi 4 dimensi loh, aneh ya. Maksimum yang kita bisa melihat sampai saat ini adalah 3 dimensi. Nah, yang disebut 4 dimensi oleh pabrik itu ternyata 3 dimensi yang seperti kita ini tapi dia bergerak. Yaitu yang disebut 4 dimensi. Jadi dimensi yang keempat adalah dimensi gerak. Ya, itu. Kemudian ada lagi yang USG liwat perut, ada yang USG liwat vagina, ada USG liwat rektal, jadi yang biasa kita gunakan untuk obstetri adalah yang dari perut dan vagina. Yang transrektal kita bisa pergunakan untuk nona, karena kan vagina tidak mungkin dimasuki karena dia masih nona. Kalau misalkan ada tumor kecil itu kita bisa lewat rektal, USG-nya dimasukkan lewat rektal. Ada juga USG yang dilewatkan mulut, jadi namanya transesofagus. Jadi esofagus ya. Jadi dimasukkan dekat sama jantung. Lah, itu nanti jantungnya di USG dengan cara esofagus. Jadi transesofagial ekokardiografi. Jadi dokter jantung pun sekarang ada yang dimasukkan alatnya itu. Itu jauh lebih jelas karena lebih dekat. Ya. Jenis pemeriksaannya ya, jadi yang di kita umumnya ada 2, umumnya di obstetri. Transabdominal yaitu seperti biasa yang dari perutnya. Jadi perutnya itu ditempelkan di perut. Kemudian kalau misalkan pada kehamilan trimester awal, maka kencingnya harus terisi. Kenapa terisi? Karena tadi yang saya terangkan bahwa jelly itu air ya, air yang kental. Kemudian jelly itu meneruskan, jadi meneruskan gelombang suara dengan baik. Ya.
Sehingga kalau kandung seninya terisi, yang isinya adalah air, maka kandung seni itu dapat meneruskan suara dengan baik, sehingga yang di belakangnya kandung seni maka akan tampak jelas, ya gitu ya. Sehingga kalau trimester 1 kan rahimnya masih kecil di sini, ini kandung seninya. Jadi masih kecil gini, sehingga perlu kandung seni. Kalau kandung seni tidak ada, misalkan kecil segini, nah rahimnya tidak tertutupi oleh kandung seni yang terisi air, maka yang di atasnya kandung seni biasanya terisi usus. Lah terisi usus lah. Kalau terisi usus, maka usus itu ada udaranya. Kalau ada udaranya, maka bagian belakangnya usus tidak kelihatan. Jadi untuk trimester awal, karena ketubannya juga masih sedikit, maka kita perlu kandung seni untuk meneruskan suara, gitu ya. Kemudian perlu jeli. Jadi tadi ya Pak, jeli itu adalah untuk meneruskan suara. Yang kedua adalah dari vagina. Dari vagina itu alatnya, jadi ada alatnya. Jadi alatnya ada kayak dimasukkan gini ya, kayak misalkan kayak ballpoint gini ya, tapi agak besar. Lah ujungnya ini ada yang alat untuk memancarkan. Ini yang dimasukkan ke ini vaginanya, kemudian ini dimasukkan ke sana sampai cervix. Begitu cervix, begitu nempel ke cervix atau mulut rahim, maka ini memancarkan suara. Nah ini akan lebih jelas karena ini kan jauh lebih dekat. Bisa langsung ke cervix, kemudian ke indung telur kanan, indung telur kiri gitu ya. Nah, dengan cara transvaginal ini kita tidak perlu kandung seni. Karena kalau tanpa kandung seni ini alatnya sudah nempel ke rahim. Sehingga lebih jelas. Kalau banyak kandung seninya malah rahimnya keangkat ke sana malah makin jauh, makin tidak baik. Jadi kalau transvaginal kandung seni sebaiknya kosong. Jadi dengan ini, maka dengan alat yang dimasukkan tadi itu, maka kita bisa melihat indung rahimnya. Rahimnya endometriumnya, ketebalan endometrium. Kalau pada masa subur, maka endometriumnya harus tebal, berbentuknya ada 3 lapis yang jelas. Nah itu artinya bahwa indung telurnya, rahimnya subur untuk ditancepi oleh buah kehamilan. Kemudian kita lihat di kanan dan kirinya rahim, ada indung telur kanan dan kiri, ya kan tahu ya. Nah indung telurnya itu nanti keluar folikel. Folikel nanti dari folikel kecil, primer, sekunder, kemudian dari folikel agak besar, kemudian folikel dominan agak besar, dan akhirnya folikel degraf yang mau ovulasi. Itu kita bisa melihat dari USG transvagina, maka kita melihat, oh ini ovariumnya ada folikelnya 2 cm sudah lebih, 2,2 atau 2,4. Oh berarti ini sudah mendekati folikel degraf, hampir ovulasi. Maka kalau pada orang-orang tertentu, maka kita anjurkan berhubungannya sekitar hari itu gitu ya, supaya efektif untuk bisa dibuahi. Atau kalau misalkan bayi tabung dikasih obat tertentu sehingga akhirnya nanti sel telurnya dirangsang untuk memproduksi banyak. Normalnya pada wanita itu normalnya ya kalau kita normal, folikel itu yang tumbuh menjadi folikel degraf yang jadi ovulasi itu normalnya hanya 1. Jarang sekali 2. Jarang sekali. Normalnya hanya 1. Nah, kalau kita mau di bayi tabung dikasih obat penyubur itu akan menyebabkan folikel yang kecil-kecil jadi besar semua. Jadi biasanya dikasih obat penyubur bisa muncul sampai 3, 4, atau sampai 10, tergantung dari reaksi dari tubuh ibu tersebut. Nah, kalau misalkan ada kita USG, ternyata di kiri ada 4, di kanan ada 3, maka kita pakai jarum, kemudian kita cubleskan lewat vagina, kemudian kita ambil folikelnya yang degraf itu, kemudian kita hisap 1, disimpan 2, disimpan 3, dan seterusnya. Nah itu, jadi itu dengan USG transvaginal yang disertai dengan jarum. Jadi transvaginal sangat penting sekali, utamanya untuk kelainan-kelainan yang kecil-kecil di rahim atau di indung telur. Kalau yang abdominal kita susah untuk melihat sel telur atau folikel-folikel itu susah sekali karena kan ketutupan kulit dan seterusnya. Kalau ini kan langsung. Ya, jadi itu. Ya, ini sekarang kita ngomong ke obstetri. Ya, apa gunanya USG untuk pemeriksaan obstetri? Jadi bisa secara umum USG pada obstetri dibagi menjadi yang USG awal yaitu trimester 1 dan USG lanjut itu trimester 2 atau 3. Trimester 1 itu apa gunanya? Jadi pada misalkan masih telah 2-3 minggu atau 4 minggu, maka di USG tujuannya apa? Tujuannya 1 untuk memastikan bahwa betul hamil atau tidak. Kapan kita